Berikutnya, nomor 13. Biaya pemakaian pulsa dan pembelian HP untuk karyawan hanya boleh dibebankan 50%. Di tempat saya, di tempat kerja saya, pulsa itu ditanggung oleh perusahaan. Misalnya pulsa untuk saya dalam 1 tahun 5 juta. Maka yang boleh menjadi biaya buat perusahaan hanya 50%-nya, berarti 2,5 juta. Sisanya itu dikoreksi. Artinya tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Demikian juga untuk penyusutan kendaraan dinas direksi, bentuknya sedan dan sejenisnya. Ini juga sama, tidak boleh dikurangkan sebagai biaya secara penuh. Artinya hanya dapat dikurangkan biayanya sebesar 50%. Selain penyusutan termasuk juga biaya maintenance kendaraan tadi, ya. Artinya hanya boleh dibebankan sebagai biaya 50%. Kemudian semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang sifatnya final atau bukan objek. Contohnya, di perusahaan saya ada 2 kegiatan. Yang pertama, produksi dan penjualan obat misalnya. Yang kedua, penyewaan gedung. Ada gedung tidak terpakai, kemudian disewakan. Berarti dalam 1 tahun saya memperoleh 2 penghasilan, yaitu dari penjualan obat dan dari penyewaan gedung. Penjualan obat itu objek PPh tidak final, sementara penyewaan gedung itu objeknya PPh final. Karena menjadi objek PPh final, maka di akhir tahun tidak perlu dihitung kembali pajaknya, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, maka biaya yang berkaitan dengan penyewaan gedung juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghasilannya itu nanti tidak perlu digabungkan dengan penghasilan saya dari penjualan obat, tidak perlu digabungkan. Tetapi tadi biaya yang melekat pada penyewaan gedung itu tidak boleh dikurangkan atau dibebankan dari penghasilan bruto. Berikutnya, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di luar negeri. Yang dilakukan di luar negeri tidak boleh dijadikan biaya. Kalau penelitian dan pengembangannya dilakukan di dalam negeri, berarti boleh jadi biaya. Ini hal-hal khusus yang berkaitan dengan biaya. Piutang tidak tertagih, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, cadangan piutang tidak tertagih itu tidak boleh jadi biaya karena sifatnya cadangan. Lalu apa yang boleh jadi biaya? Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih itu boleh jadi biaya, ya. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini ada 4. Di slide ini ya, bisa dibaca. Syarat supaya piutang yang tidak tertagih tadi dapat dijadikan biaya. Ini syarat-syaratnya. Kemudian pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah boleh jadi biaya menurut fiskal, ya, tetapi tidak termasuk sanksi, bunga, denda, atau kenaikan. Pajaknya boleh, sanksinya tidak boleh dijadikan biaya. BPHTB, apa itu BPHTB? Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau kita beli bangunan atau beli tanah, itu ada pajak yang dibayar, bukan pajaknya ini, retribusi. Ada bea yang harus dibayar, yaitu BPHTB. BPHTB buat perusahaan yang mengeluarkan dapat dibiayakan dengan cara amortisasi atau penyusutan. Kemudian PBB pajak pembinaan bangunan itu dapat dibebankan sebagai biaya. Ya, pajak pembinaan bangunan bisa langsung dibebankan sebagai biaya.